Moses Itauma adalah petinju muda yang sudah dibandingkan Mike Tyson. Saya cinta padamu, Mike. Pukulan yang sangat cepat, kekuatan dahsyat, dan kemarahan predator di ring. Ia menghancurkan lawan hanya dalam beberapa menit. Namun bagian yang paling mengesankan, Itauma telah menetapkan tujuannya untuk memecahkan rekor Tyson, berusaha menjadi juara dunia termuda dalam sejarah. Akankah dia berhasil? Mari kita lihat lebih dekat. Moses Itauma lahir pada 28 Desember 2004 di Slovakia dari ayah Nigeria dan ibu Slovakia. Masa kecilnya diwarnai dengan pertemuan dengan rasisme yang mendorong keluarganya pindah ke Inggris untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Tinggal di Chatham, Kent, Itauma memulai perjalanan tinjunya sejak usia muda, terinspirasi oleh legenda Prince Naseem Hamed. Saya akan mengatakan kecerdasan saya di ring. Jelas, saya telah bertinju sejak saya berusia 9 tahun. Jadi ya, saya pikir apa yang membedakan saya dari anak-anak lain adalah kecerdasan saya di ring, IQ saya di ring. Karir tinju amatir Itauma luar biasa. Dia tetap tak terkalahkan, memenangkan beberapa medali emas di kejuaraan Eropa dan dunia. Rekor amatirnya adalah 20-0 dengan 10 KO. Beberapa rekaman yang saya dapatkan, yang bahkan dia tidak tahu, menunjukkan mereka berlatih sparring dengan pelindung kepala. Awalnya, saya tidak sadar dengan siapa dia berlatih. Tetapi setelah saya tahu, saya berpikir, wah, pada Januari 2023, Moses Itauma menandatangani kontrak dengan Queensberry Promotions milik Frank Warren. Beberapa minggu kemudian, pada 28 Januari, ia melakukan debut profesional di London di divisi kelas berat. Itauma dengan cepat menarik perhatian para ahli, menunjukkan potensi luar biasa. Dalam pertarungan debutnya, ia meng-KO petinju Ceko, Marcel Bode, hanya dalam 23 detik. Satu pukulan kiri ke kepala cukup untuk membuat Bode jatuh ke kanvas, membuktikan kekuatan destruktif Itauma. Dalam pertarungan keduanya, Itauma melawan petinju berpengalaman asal Meksiko, Ramon Alberto Ibarra. Namun, semua kemampuan Ibarra tidak sebanding dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa Itauma. Pada detik ke-35 di ronde pertama, Itauma melancarkan kombinasi brutal, diakhiri dengan hook kanan yang menyelesaikan pertandingan. Pada pertarungan profesional ketiganya, Itauma menghadapi ujian terberatnya, Konstantin Dovbychenko yang berpengalaman. Setelah menghancurkan dua lawannya dalam 58 detik, Itauma kini berada dalam situasi yang mengharuskannya bertahan hingga ronde terakhir. Meski Dovbychenko memiliki 12 kekalahan, dia dikenal dengan daya tahannya dan belum pernah terjatuh, menjadikannya lawan ideal untuk menguji kemampuan Itauma bertahan di ronde. Pertarungan ini adalah ujian sejati bagi Itauma yang berusia 18 tahun, yang terus menunjukkan kekuatan dan teknik luar biasa, memberikan pukulan kuat ke kepala dan tubuh lawannya. Namun Dovbychenko menunjukkan ketahanan luar biasa, menyerap semua pukulan Itauma dan memperlihatkan stamina dan tekad mengejutkan. Kerja saya adalah masuk ring dan melawan siapapun yang mereka taruh di depan saya. Bahkan kalau mereka bilang, besok kamu melawan King Kong, saya akan bilang, tidak masalah. Meski tidak meraih kemenangan cepat, Itauma menunjukkan tidak hanya atribut fisiknya, tetapi juga kemampuannya beradaptasi dengan situasi sulit, menjadikan pertarungan ini pengalaman berharga bagi perkembangan profesionalnya. Dalam pertarungan keempatnya, Moses Itauma menghadapi petinju Argentina Kevin Nicolas Espindola pada 29 Juli 2023. Meski istirahat 3 bulan singkat, Itauma masuk ring dengan percaya diri bahwa ia akan melanjutkan rekor tak terkalahkannya. Espindola dengan gaya bertarung yang lebih berpengalaman memberikan tantangan bagi Itauma. Namun, petarung muda ini menunjukkan kekuatan dan kendali yang mengesankan di ring, tidak membiarkan Espindola mengatur ritme pertarungan. Meskipun Espindola bertahan dari tekanan tanpa henti dan membuat hal-hal sulit bagi Itauma di beberapa saat, petarung muda ini menunjukkan kesiapan untuk lawan yang lebih tangguh dengan mengelola pertarungan dan merespons setiap tantangan.
Again comes in with a big right hand. Now he switches to the body again. Can he finish it? Akhirnya, Itauma meraih kemenangan melalui keputusan, meningkatkan rekor profesionalnya menjadi 4-0. 3-1 Super Heavyweight Championship. Looking for big punches. Would love to be the Dalam pertarungan berikutnya, Moses Itauma menghadapi Amine Buseta yang ambisius pada 23 September 2023. in there tonight and looking for a punch to detect and who was born in Morocco but these days speed. Dari detik-detik pertama, Itauma mengambil kendali, memberikan tekanan besar pada lawannya. This year, oh, left uppercut. Buseta menemui kesulitan besar di ronde pertama, terjatuh 2 kali akibat pukulan tepat dari Looking for Itauma. the finish. Still 90 seconds in the round to go and in goes the towel. Setelah knockdown kedua, wasit memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Kemenangan ini mengembalikan gaya khasnya, knockout, yang menjadi yang ketiga dalam karirnya, dan meningkatkan rekor menjadi 5-0. Jelas, sebagai amatir, saya meraih 2 gelar nasional, 3 medali Eropa, medali emas, dan gelar dunia. Sebagai profesional, saya ingin mengulang itu dan melakukannya lebih cepat daripada juara dunia kelas berat termuda, Mike Tyson. Saya lihat dia duduk di depan, menatap saya. Tapi dengar ini, tekanan membuat berlian. Bro, tekanan membuat berlian. Mike Tyson baru saja berkata, saya cinta padamu bro. Gimana rasanya? Saya cinta padamu Mike. Dalam pertarungan keenamnya, Moses Itauma menghadapi petinju berpengalaman asal Hungaria, Istvan Bernat, pada 28 Oktober 2023. Bagi Bernat yang berusia 34 tahun, ini adalah pertarungannya setelah jeda panjang, dengan rekor 10-1 dan tingkat KO 72%. Blue Buseta out in the last one. And obviously, record albeit against Pertarungan dimulai dengan gaya agresif khas Itauma, dan pukulannya terbukti terlalu kuat bagi Bernat. Bernat, so 16 years older. Looking down. Sudah di ronde pertama, petinju Hungaria itu jatuh setelah serangkaian pukulan keras dari Itauma. Business here doesn't need a time when he started quickly. Oh, good shot. Moses tak memberinya waktu untuk pulih, terus melancarkan serangan brutal. Setelah uppercut dan hook kanan yang menghantam Bernat dengan keras, posisinya menjadi kritis. Wasit melihat bahwa Bernat tak bisa melanjutkan, memutuskan untuk menghentikan kemenangan ke-6 dan KO ke-4. Moses Itauma terus memukau dengan kekuatan dan tekniknya, menambah kemenangan dalam pertarungan terakhirnya pada 2023. Moses Itauma menunjukkan kekuatan dan keterampilan luar biasa melawan petinju Polandia, Michał Bolos. Moses Itauma and his team don't spend too long worrying. Seperti biasa, Itauma memulai pertarungan dengan serangan agresif, langsung menguasai jalannya pertarungan. Gayanya yang mengingatkan pada Mike Tyson muda kembali memenuhi harapan. Ia tidak memberi kesempatan pada lawannya dan menghancurkan Bolos hanya dalam 1 menit. First round. Oh, that's a good left hook. He's got Knockdown pertama datang dari hook kuat yang tepat, membuat Bolos terhuyung ke kanvas. Meskipun bangkit dan melanjutkan, jelas bahwa perlawanan Bolos telah patah. Kombinasi pukulan berikutnya menjatuhkan Bolos lagi, dan wasit menghentikan pertarungan. straight line inviting the trouble. He's brave, but he's completely outdone. Pada 2024, Moses Itauma melanjutkan rentetan kemenangannya yang mengesankan, menghentikan Dan Garber di ronde pertama. 7 wins from 7 fights. He's been the distance twice, Itauma. Sejak detik pertama, Itauma menguasai, melepaskan serangkaian pukulan kuat yang cepat ke lawannya. Di bawah hujan serangan, Garber literal terdesak ke seluruh ring, terpaksa mundur dari sudut ke sudut. Fight on Monday, the fair play to him. His hands are getting quicker. He's got his dropped in for that big left hand counter as Garber comes forward. Back short. Right. Setelah Itauma memberikan kombinasi cepat lainnya, wasit tak ragu lagi dan menghentikan pertarungan, menyatakan kemenangan teknis di ronde pertama. Saya akan sangat terkejut jika dia tidak menjadi juara dunia kelas berat. Jika tidak, seperti yang saya katakan, bersatu dan mungkin bahkan tidak terbantahkan. Pada 18 Mei 2024, Moses Itauma melanjutkan kenaikan cepatnya di dunia tinju dengan bertarung di undercard super fight antara Alexander Usyk dan Tyson Fury melawan petinju berpengalaman asal Jerman, Ilja Mezenchev. Melihat ke depan, patut dicatat bahwa Moses Itauma sparring 2 kali dengan Tyson Fury sebagai bagian dari persiapan Fury untuk kedua pertarungannya melawan Alexander Usyk. Menurut Fury sendiri, petinju muda ini meninggalkan kesan yang kuat. Dia bukan hanya seorang pria dengan kekuatan, dia memiliki pikiran seorang petarung. Fury juga berkomentar, "Anak baik, saya pernah mengatakan, saya percaya dia bisa menjadi juara. Dan saya percaya, seperti yang saya katakan, dengan Jared Anderson, saya percaya Jared dan Moses keduanya adalah petinju yang sangat baik. Namun, ada banyak godaan." Selain itu, Itauma adalah salah satu dari sedikit petinju yang tampil di undercard dari kedua mega event Usyk Fury yang semakin menegaskan statusnya yang cepat naik di dunia tinju profesional. Pertarungan melawan Ilja Mezenchev menandai pertarungan gelar pertama Itauma dengan sabuk WBO Intercontinental, kelas berat yang kosong dipertaruhkan. Everyone up if he can come out here. That's going to be the right hand over the It's not just the hand speed, it's the foot speed. Sejak awal Itauma menunjukkan dominasi, mengendalikan ritme pertarungan.
Hook upstairs, races fast. Good block shot. Di ronde pertama, ia menangkap Mezenchev dengan serangan balik menggunakan hook kuat yang membuat petinju Jerman kehilangan keseimbangan untuk sesaat. Oh, massive left hand. And Masinta back into the corner. Eats a right and another left. He's trying to hold on. But Itauma not letting him. Di ronde kedua, dengan kombinasi kuat, Itauma menjatuhkan Mezenchev sepenuhnya. Meskipun Mezenchev bangkit, wasit yang menilai kondisinya memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Kemenangan ini tidak hanya menambah satu kemenangan meyakinkan dalam rekor Itauma, tetapi juga memberinya gelar WBO Intercontinental Heavyweight, memperkuat reputasinya sebagai salah satu petinju kelas berat yang paling menjanjikan dan berbahaya di dunia. Pada 27 Juli 2024, Moses Itauma berhasil mempertahankan gelar WBO Interkontinentalnya melawan petinju Polandia berpengalaman Mariusz Wach dalam pertarungan di O2 Arena London sebagai bagian dari acara Joe Joyce versus Derek Chisora. Pada 21 Desember 2024 di Riyadh, Arab Saudi, sebagai bagian dari acara besar Alexander Usyk versus Tyson Fury 2, Moses Itauma memberikan tontonan knockout lain melawan petinju Australia berpengalaman Dempsey McKean. Saat ia mendaratkan pukulannya, ia mulai merobohkan pertahanan McKean hingga tiba saatnya untuk pukulan overhand yang kuat. Pukulan tersebut membuat McKean terkejut dan jatuh ke kanvas. Tertegun, McKean mencoba bangkit tetapi Itauma tidak memberinya kesempatan, segera melanjutkan dengan left hook. Kali ini, sudut McKean memutuskan untuk campur tangan, menghentikan pertarungan dan menyatakan kemenangan teknis knockout pada ronde pertama. Dengan setiap pertarungan, Moses Itauma terus menegaskan dirinya sebagai salah satu petinju kelas berat yang paling menjanjikan dan berbahaya dalam tinju. Rekornya 11-0, 9 KO, menegaskan bahwa dia bukan sekadar bakat muda lainnya, tetapi kekuatan sejati yang siap meninggalkan jejak dalam sejarah tinju. Lebih dari itu, Itauma menargetkan tujuan besar, memecahkan rekor Mike Tyson dan menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah. Terinspirasi oleh kesuksesan Tyson yang menulis sejarah dan meraih kejayaan pada usia yang lebih muda lagi. Dorongan tanpa henti, kepercayaan pada kemampuannya, dan gaya kuat yang ditunjukkannya dalam setiap pertarungan menunjukkan bahwa hal-hal luar biasa. Dengan setiap knockout dan kemenangan, Itauma semakin dekat dengan tujuannya. Ambisinya tentu menjanjikan karir yang menarik dan luar biasa. Dia tidak hanya ingin menjadi juara, dia berusaha menjadi yang terbaik di bidangnya dan menulis ulang sejarah tinju. Apa pendapat kalian para penggemar? Bisakah Itauma menjadi Tyson baru? Akankah dia memecahkan rekor Tyson dan menjadi juara kelas berat termuda? Bagikan pendapat kalian di komentar dan tetap ikuti karirnya. Pasti akan luar biasa.